Bab 341, Deng Wen. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Xiao Qing merasakan ada lonjakan gas pengapian, tetapi setelah memikirkannya berulang-ulang, dia masih mengatupkan giginya dan memutuskan untuk menerimanya dan mengangguk. Ketika Deng Wen melihat ini, dia menyodok dan tersenyum, menunjukkan ekspresi kemenangan. Anda perlu tahu bahwa meskipun posisi Anda di perusahaan jauh lebih buruk daripada Zhong Jialan, itu tidak dapat dianggap sebagai orang yang tidak ada oleh seorang karyawan kantor kecil. Dalam jangka panjang, posisi apa yang Anda miliki di perusahaan sama sekali. Biarkan orang-orang baru di sekitar Anda memikirkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tetap perlu saling menendang. Zhong Jialan secara alami melihat kebanggaan Deng Wen dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia hanya merasa bahwa pihak lain sedikit lucu. Untuk sedikit pertengkaran, sulit menjadi karyawan kecil. Apakah menarik? Memikirkan hal ini, saya menggelengkan kepala dan mengangkat cangkir teh. Itu bukan urusan saya tidak punya suasana hati untuk menjalankan bisnis saya. Xiao Qing mendengus dan pergi ke ruang teh, berencana untuk membuat teh untuk pihak lain. Kakak Xiao Qing, tunggu sebentar, aku akan memberitahumu sesuatu. Sebuah suara datang, menyela langkah kaki Xiao Qing. Xiao Qing mendongak dan melihat Zhang Yu berbicara sendiri. Aku segera mengubah arahku dan berkata, Tuan Xiao Zhang, ada apa? Apakah buah keringnya tidak cukup? Jika tidak cukup, aku akan mengambilkanmu lebih banyak. Zhang Yu tertawa, cukup. Kamu duduk. Xiao Qing menunjukkan ekspresi aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan duduk di kursi dekat meja. Zhang Yu tersenyum, sudah berapa tahun Xiao Qing bekerja di perusahaan? Xiao Qing Dao, lebih dari 3 tahun. Zhang Yu Dao, apakah kamu kuliah untuk belajar administrasi? Xiao Qing Dao, tidak, aku adalah seorang profesional pemasaran media. Zhang Yu berkata dengan aneh, pemasaran media. Apakah itu mirip dengan profesi profesional seorang pialang? Xiao Qing Dao, benar, tidak benar, yang terutama adalah riset pasar domestik dan asing, perencanaan pemasaran, pengemasan, dan penjualan di industri hiburan. Subjeknya lebih rumit, semuanya melibatkan sedikit. Zhang Yu berkata, oh, ini masalahnya. Kalau begitu, kamu tidak belajar administrasi, mengapa kamu datang ke perusahaan untuk melakukan pekerjaan administrasi lagi? Xiao Qing Dao, sebenarnya, bagi orang-orang seperti kita yang tidak memiliki pengalaman kerja, umumnya ingin terlibat dalam bisnis ini. Yang terbaik adalah memulai dengan pekerjaan administrasi, dan kemudian menjadi terbiasa dengan lingkungan kerja. Dengan kualifikasi, Zhang Yudong meminta sesuatu, seolah-olah sedang memeriksa hukumnya, berbicara di timur dan berbicara di barat. Xiao Qing juga harus menjawab pertanyaan dan menjelaskan kepada pihak lain tentang situasi pekerjaannya di perusahaan. Ketika keduanya mengobrol sebentar, Xiao Qing lupa untuk menuangkan teh untuk Deng Wen. Xiao Qing tidak merasakannya, tetapi Deng Wen merasakannya. Oke, Xiao Qing benar-benar berbicara dengan anak laki-laki yang lebih muda, di mana dia duduk dan berbicara, dan mengabaikan masalah menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Situasi ini membuat Deng Wen marah dan berkata dengan keras, Xiao Qing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa bahwa aku haus? Suara Deng Wen sangat keras, dan semua orang di dekatnya mendengarnya dan menoleh untuk melihat ke sini. Xiao Qing tentu saja tidak tuli, dan wajahnya langsung berubah setelah mendengarnya. Kepada Zhang Yu, maafkan aku Xiao Zhang. Aku akan mengambilkan air untuknya dulu, mari kita bicara nanti. Saat aku kembali, Zhang Yu mendengus dan berkata, dia haus. Mengapa kamu harus menuangkan air? Kamu bukan pelayan, jangan ganggu dia, mari kita bicara dengan kami. Xiao Qing mendengar sedikit rasa malu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ini tidak bagus. Aku akan pergi mengambil air untuknya terlebih dahulu, tidak akan lama. Zhang Yu berkata, tidak masalah jika kamu mendengarkanku. Dia haus, dan dia akan pergi dan minum air sendiri. Aku belum pernah melihat orang yang tidak minum air jika tidak hujan. Kamu dapat yakin, menurut analisis ilmiah, orang tidak minum air akan menyebabkan dehidrasi. Jika kamu duduk diam, aku yakin itu akan selalu bertahan seminggu. Tidak terlambat untuk minum air ketika waktunya cukup. Suara Zhang Yu seharusnya tidak kecil, dan semua orang di aula mendengarnya.
Satu persatu adalah senyum yang tak tertahankan, hahaha. Tertawa terbahak-bahak. Beberapa kata dari Zhang Yu ini dibuat jelas bagi Deng Wen. Mendengarkan nada dan isinya, aku tahu bahwa aku bermaksud untuk tampil demi Xiao Qing. Penyangkalan yang begitu terang-terangan terhadap wajah Deng Wen, aku tidak tahu apakah Zhang Yu adalah tipuan atau apakah dia benar-benar memiliki kartu hall khusus. Ketika Zhong Jialan mendengar ini, dia menyodok dan tersenyum, dan berbalik untuk melihat wajah jelek Deng Wen lagi. Dia sangat lucu di dalam hatinya. Aku hanya ingin menyusahkan orang lain, tetapi sekarang aku bahkan lebih tidak senang. Suasana di aula agen Deng Wen, Yu Fengjian sedikit canggung, dan dia tidak mengobrol dengan Lou Lizhen, berkata, Xiao Wen. Aku akan memberikannya padamu. Deng Wen, yang sudah jelek, melirik Yu Feng, dan berkata dengan tidak menyenangkan, siapa yang telah jatuh bersamamu? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah itu, dia menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, wah, kuat apakah itu di masa-masa awalmu? Katakan padamu, jika kamu ingin bergaul dalam bisnis ini, kamu harus terlebih dahulu belajar untuk menghormati para senior, mengerti? Petik 2. Semua orang melihat Deng Wen marah dan menoleh ke Zhang Yu untuk melihat apakah dia akan mundur selangkah. Berikan beberapa tembakan lagi sesuai dengan wajah orang lain. Senior, Zhang Yu menatap Deng Wen dengan ekspresi lucu, dan berkata, senior, menurutku tidak sombong. Orang yang ingin menganggap dirinya sebagai senior pertama-tama membutuhkan setidaknya senior. Hanya berdasarkan perilaku orang. Adapun hal kedua, harus ada kualifikasi. Apa itu kualifikasi? Setidaknya Anda harus menjadi pasca-doktoral yang terlibat dalam menuangkan air secara profesional selama 20 tahun. Hahaha. Orang-orang di aula tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Saya tidak menyangka mulut anak ini cukup beracun. Jangan beri Deng Wen muka apapun. Bagaimana mengatakannya, dia juga salah satu selebritas kecil di sini. Meskipun kurang dari Zhong Jialan, dia jauh lebih baik daripada pendatang baru di sekitarnya. Bahkan jika popularitas orang-orang di manajemen senior perusahaan, mereka 10.000 kali lebih kuat daripada pendatang baru. Jika terjadi masalah nyata, manajemen senior perusahaan pasti tidak akan berdiri di pihak pendatang baru untuk menyinggung orang tua. Deng Wen hampir takut dengan sikap menghina Zhang Yu, dan berkata dengan keras, kamu berani bicara denganku dengan sikap seperti ini. Percaya atau tidak, aku mengucapkan sepatah kata di perusahaan, kau harus belajar setidaknya beberapa tahun lagi sebelum kau bisa memulainya. Zhang Yu tersenyum mengejek, kau bisa membuatku belajar selama beberapa tahun lagi dengan satu kata. Kau adalah menteri pendidikan. Sikap Zhang Yu dapat dianggap sebagai sesuatu yang membuat Deng Wen kesal. Dia segera mengeluarkan telepon, memutar nomor, dan selama masa tunggu, dia hanya menatap Zhang Yu. Dengan senyum di wajahnya, setelah beberapa saat, Deng Wen mendengar suara dari telepon dan berkata, Direktur Su. Aku Deng Wen, apakah kau di perusahaan, rapat? Kapan bisa selesai? Segera selesai. Kemudian tunggu kau menyetir setelah rapat. Datanglah ke aula resepsi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Haha, oke, jangan lupa datang tepat setelah rapat, aku akan menunggumu. Setelah itu, Deng Wen menutup telepon dan memberitahu Zhang Yu dengan ekspresi yang provokatif. Zhang Yu tersenyum, alih-alih mengabaikan pihak lain, dia berbalik untuk melanjutkan obrolan dengan Xiao Qing. Xiao Qing tahu bahwa dia tidak lagi dalam posisi untuk mengekspresikan dirinya dengan mudah saat ini. Dan sekarang ini adalah perselisihan antara Deng Wen dan Zhang Yu. Tetapi Zhang Yu mampu mengambil inisiatif untuk dirinya sendiri dan harus mengatakan bahwa Xiao Qing berterima kasih. Berbisik, Direktur Su berkata oleh Deng Wen. Dia adalah Direktur, Departemen Perencanaan Artis Produk, Perusahaan, Subin. Dia terutama bertanggung jawab atas pelatihan artis, manajemen agen, perencanaan acara, DL. Deng Wen sepertinya dia harus memperlakukanmu sebagai artis baru yang dikontrak oleh perusahaan. Haruskah aku memanggil Presiden Bai? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, panggil saja dia apa yang sedang kulakukan. Aku bukan artis perusahaan, dan Direktur Su tidak dapat mengendalikanku. Xiao Qing menganggukkan kepalanya. Xiao Qing menerima Zhang Yu beberapa saat yang lalu. Secara alami, dia tahu bahwa Zhang Yu termasuk dalam kelompok orang-orang istimewa seperti Cai Sangming. Bahkan Bai Ying sangat baik padanya, belum lagi Su Bin dan Deng Wen. Orang-orang lain di aula bergumam pelan.
Tentu saja, sebagian besar topiknya adalah tentang konflik antara Deng Wen dan Zhang Yu. Kebanyakan orang tidak tahu identitas spesifik Zhang Yu di perusahaan, tetapi mereka tidak terbiasa pada pandangan pertama. Tidak terlalu muda, rasanya seperti pendatang baru. Jika Zhang Yu benar-benar pendatang baru, maka dia tidak akan memberi Deng Wen wajah orang tua seperti itu. Saya khawatir perusahaan tidak akan menyanjung. Lagi pula, pemilik mana dan siapa yang akan menghasilkan lebih banyak uang untuk perusahaan saat ini, perusahaan masih memiliki buku. Jika perusahaan tidak berbicara untuk Deng Wen dari sudut pandang seperti itu, bukankah itu akan membuat orang-orang tua di perusahaan-perusahaan ini menjadi dingin? Jadi secara umum, situasi ini memiliki konsekuensi yang lebih ringan, minta maaf di depan umum, atau telah didinginkan untuk sementara waktu, dan pelajari apa saja aturannya. Serius, itu terlalu berlebihan. Sebelum kontrak berakhir, Anda hanya bisa duduk di bangku dan menonton TV. Hal semacam ini belum pernah terjadi di industri hiburan. Bagi seorang bintang, ketika ia belum mencapai puncak Zhongjialan, ia harus berperan sebagai cucu di depan perusahaan. Beberapa pendatang baru di aula pada dasarnya telah melewati masa pelatihan perusahaan. Guru pelatihan berulang kali menegaskan dari awal bahwa ketika mereka pertama kali memasuki perjalanan, mereka harus menjaga sikap mereka serendah mungkin. Karena bisnis ini, bakat hanyalah sebagian dari alasannya. Alasan yang lebih besar adalah untuk memperjuangkan popularitas, senioritas, dan hubungan. Seperti Zhang Yu, beberapa orang di sekitarnya bahkan tidak memikirkannya, dan hanya bisa berdoa agar ia diberkati oleh Tuhan. Suasana di aula menjadi lebih tenang, dan suara semua orang tidak keras. Zhongjialan sedang bermain dengan ponselnya dan tidak mempedulikannya, yang lain tidak berbicara dengan keras. Seluruh aula hanya bisa mendengar suara ragu-ragu Zhang Yu dan Xiao Qing, dan mereka tampak mengobrol dengan gembira. Deng Wen tidak senang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki datang dan menarik perhatian Deng Wen. Dia berbalik dan melihat Su Bin datang. Senyum muncul di wajahnya lagi. Sebaliknya, dia menatap Zhang Yu dengan kesal. Su Bin datang dan melihat Zhongjialan duduk di lobi sambil bermain dengan ponselnya. Kemudian dia tersenyum dan berjalan mendekat dan berkata, "Kakak Zhong ada di sini." Zhongjialan mengalihkan pandangan dari layar ponsel, menatap Su Bin, mengangguk, dan berkata, "Baiklah. Aku belum melihat Direktur Su selama beberapa hari. Aku sibuk akhir-akhir ini." Su Bin berkata, "Tidak apa-apa. Mereka semua membawa beberapa orang baru." Direktur Su, bagaimana kabar pendatang barumu baru-baru ini? Deng Wen tiba-tiba menyela. "Lihat, ayo." Beberapa orang di sekitar mendengarnya, dan berpikir pada saat yang sama. Su Bin menatap Deng Wen dan tersenyum. "Ada apa, Deng Wen? Siapa yang memprovokasimu lagi?" Terlihat sangat tidak sedap dipandang. Deng Wen berkata, "Bagaimana lagi kamu ingin aku terlihat baik? Itu bukan pendatang baru yang kamu bawa bersama Direktur Su, tidak besar atau kecil. Aku tidak tahu apakah cara perusahaan mendatangkan orang baru berbeda dari saat aku maju bersama perusahaan. Atau mungkin perusahaan tidak puas dengan kami orang tua. Jika ada ketidakpuasan, perusahaan dapat menyebutkannya. Tidak perlu mencari beberapa orang baru untuk mempermalukan kita." Petik 2. Su Bin bukan orang bodoh. Ada sesuatu dalam kata-kata Deng Wen. Meskipun hanya terputus-putus, dia juga mungkin mendengarnya. Juga jelas bahwa pasti ada beberapa orang baru di sekitar, yang menyinggung Deng Wen. Memikirkan hal ini, aku mengerutkan kening dan melihat orang-orang di sekitarku, berkata, "Apakah kalian mengganggu Sister Deng Wen? Bagaimana guru memberitahu kalian selama pelatihan, apakah kalian melupakannya begitu cepat?" Sister Deng Wen minta maaf. "Direktur Su, Sister Deng tidak marah pada kita." Salah satu dari mereka menjawab. "Beberapa orang tidak ingin membawa pot hitam yang tidak dapat dijelaskan itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri." Su Bin mendengar ini dengan ekspresi aneh, dan menoleh ke Deng Wen lagi. Arti dari pertanyaan itu jelas. Deng Wen membuat ekspresi tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan memberi isyarat arah. Su Bin melihat ke arah itu. Melihat dua orang duduk di sebelahnya, satu adalah Ol Xiaoqing dari kantor, dan yang lainnya tampak muda dan tidak mengenalnya. Tetapi dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Su Bin berbalik untuk melihat Deng Wen lagi. Hanya Deng Wen yang mengangguk. Su Bin menoleh ke arah Zhang Yu dan berkata, "Siapa kamu?"
Kata-kata Subin tidak menunggu tanggapan Zhang Yu, yang lain di aula semuanya malu. Berani merasa bahwa Subin tidak saling kenal, jadi bisa dikatakan, pihak lain bukanlah orang perusahaan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa saya. Saya bisa duduk di sini, tentu saja, orang-orang perusahaan. Subin mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia sepertinya belum pernah melihat Zhang Yu, dan berkata, saya adalah Direktur, Departemen Perencanaan Artis Produk dari Global Entertainment. Pada dasarnya saya tahu artis-artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaan. Tetapi saya tidak mengenal Anda. Zhang Yu berkata, Anda tidak mengenal saya. Itu normal, karena kontrak dengan saya bukanlah Anda. Itu tidak mungkin. Subin berkata, setiap perusahaan yang menandatangani kontrak harus melalui tangan saya. Zhang Yu berkata, apa yang tidak mungkin? Hanya untuk bagian saya tidak melalui tangan Anda. Subin mendengar kerutan, dan sikapnya terhadap Zhang Yu sedikit tidak menyenangkan. Deng Wen tersenyum saat melihat ini dan berkata, Direktur Su, sepertinya ada banyak hal di perusahaan, dan Anda tidak begitu jelas. Hal-hal seperti penandatanganan kontrak, baru ini juga dapat diatur atas Anda tanpa izin. Ini benar-benar pertama kalinya. Sampai jumpa. Subin mengerutkan kening, dan berkata, saya tidak peduli siapapun yang Anda masuki untuk memasuki perusahaan. Tetapi selama Anda memasuki perusahaan, Anda harus mematuhi peraturan perusahaan. Karena masa depan Anda sepenuhnya ada di perusahaan atau kepemimpinan yang tepat. Pendapat Anda benar, jangan merasa terlalu baik tentang diri Anda sendiri. Perusahaan ini tidak kekurangan orang yang cakap, tetapi orang yang patuh. Kata-kata Subin begitu agresif sehingga dia menunjuk langsung ke Zhang Yu, seorang pendatang baru seperti Zhang Yu. Subin melihat lebih banyak, memberinya sedikit kekuatan, dan dia tahu bahwa panci itu terbuat dari besi. Setelah mendengarkan kata-kata Subin, Zhang Yu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mengatakan aku benar-benar tidak tahu. Aku punya masa depan, itu tergantung pada sikapmu. Subin mendengus dingin dan berkata, belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Aku telah melihat banyak anak muda yang temperamental. Tetapi industri hiburan, bukan lingkaran pertemanan ponsel, kamu dapat bermain sesuka hati. Jika kamu tidak dapat bermain dengan baik, aku telah bermain di tahun-tahun paling berharga dalam diriku, dan kemudian aku menyesalinya nanti. Zhang Yu tertawa, jangan beritahu aku. Metafora ini benar-benar jelas. Tetapi aku sangat terkejut, bagaimana jika aku ingin bermain di lingkaran pertemanan sesuai dengan ide-ideku sendiri. Beberapa orang di sekitar mendengar gigi berlubang ini. Itulah yang dikatakannya, untuk membuatnya jelas berarti ingin mati pada akhirnya dengan pemimpin yang jujur. Sangat tidak menyenangkan menemukan seorang pemimpin dalam tatap muka yang begitu terang-terangan, bisakah kamu lebih baik? Zhong Jialan juga menunjukkan ekspresi tertarik, dan mengamati kembali Zhang Yu beberapa saat, tampaknya ketertarikannya sedikit meningkat. Deng Wen melihat wajah Subin semakin memburuk. Sebaliknya, suasana hatinya semakin membaik. Dalam hati saya merasa bahwa paling mudah menyinggung pimpinan pendatang baru yang tidak mengerti aturan apapun. Dia dapat dianggap menyinggung Subin, tampaknya anak ini akan segera menjadi sangat bahagia. Wajah Subin menjadi sangat sulit dibaca saat ini, dan dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak besar atau kecil. Tampaknya intensitas pelatihan pendatang baru seharusnya terlalu lemah akhir-akhir ini. Tidak masalah, kamu akan mengerti setelah bertahun-tahun berlatih. Kamu memanggil nama apa? Zhang Yu. Gigi Zhang Yu tersenyum. Subin mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sepertinya dia telah mendengar dua kata ini, tetapi siapa yang benar-benar mendengarnya, dia tidak dapat mengingatnya. Namun, menilai dari situasi ingatan, perusahaan memang merekrut orang seperti itu, jika tidak, tidak mungkin bagi saya untuk sedikit terkesan. Tetapi itu seharusnya bukan penandatanganan baru melalui tangan mereka sendiri, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mengingat penampilan pihak lain. Su Bindao, Zhang Yu, saya akan memberitahu Anda sebagai pengawas pelatihan pendatang baru perusahaan, dan menghentikan kegiatan perusahaan hari ini. Mengenai kapan Anda dapat terus mengaturnya, silakan kembali ke Departemen Pelatihan dan tunggu beritanya. Pada saat itu perusahaan akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda melatih guru. Deng Wen mendengar senyum bangga saat ini, menatap Zhang Yu dan tersenyum provokatif. Untuk mengatakan bahwa hatinya bangga saat ini, biarkan anak Anda melawan saya lagi, sekarang saya tahu itu luar biasa.
Zhang Yu mendengar ekspresi aneh ketika dia mendengar kalimat ini. Bahkan Xiao Qing hampir tidak tertawa dan menghentikan kegiatan Zhang Yu. Bukankah seluruh acara akan dibatalkan hari ini? Zhang Yu tiba-tiba tidak punya waktu lama, malah tersenyum dan menatap Su Bin, dan berkata, kamu cukup percaya diri. Aku aneh, kamu hanya perlu mengonfirmasi itu, dan aku akan mendengarkan perintahmu. Su Bin berkata, aku adalah kepala departemen pelatihan pendatang baru perusahaan. Aku berbicara, itu adalah kesimpulan akhir. Kamu tidak mendengarkan perintahku, konsekuensinya tidak tertahankan. Perusahaan dapat melatihmu menjadi bintang, tetapi juga dapat membuatmu menjadi bintang dalam hidupmu. Zhang Yuleng tertawa, hal seperti yang kamu katakan. Bahkan jika kamu menunggu seumur hidup, itu tidak akan terjadi. Apa yang aku inginkan, perusahaan tidak masuk hitungan, sedangkan untukmu, itu tidak masalah. Ketika Su Bin mendengar perubahan raut wajah ini, dia berkata dengan muram, beraninya kau bicara padaku dengan sikap seperti ini. Kau benar-benar tidak patuh hukum. Tapi tidak masalah, kau tidak lagi memenuhi syarat untuk kegiatan hari ini. Sekarang kau punya dua pilihan, atau kau tinggalkan aku di sini sekarang. Kalau tidak, aku akan memintamu keluar sekarang. Zhang Yu mendengar senyuman meremehkan dan berkata, kau tidak lebih dari seorang direktur sialan. Kau benar-benar presiden. Sekarang aku ingin memberitahumu secara resmi bahwa kegiatan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat dan lepaskan aku. Zhang Yu mengucapkan kata-kata ini, ada keheningan aneh di aula, bahkan Zhong Jialan menunjukkan ekspresi tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Tidak pernah terdengar orang baru membiarkan pemimpin yang jujur keluar dari bisnis. Anak ini benar-benar tidak patuh hukum. Deng Wen juga tidak menyangka bahwa anak itu begitu ceroboh hingga menjadi gila. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Su Bin, melihat ekspresinya akan meledak. Su Bin akan diledakkan oleh gas sekarang. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepada saya seperti ini. Dengan marah mengangkat tangannya dan menunjuk Zhang Yu, dia berkata dengan marah, nak. Tolong katakan satu hal lagi. Zhang Yu mencibir dan berkata, apa gunanya 100 kalimat? Keluar dari sini. Su Bin sudah sangat marah saat ini, dan bergegas pergi, melambaikan tangan kepada Zhang Yu saat dia duduk menghadapnya. Su Bin, seorang pria besar, apakah dia orang dewasa atau kepala departemen pendatang baru, belum pernah memberikan pelajaran seperti ini. Terlebih lagi, usia Zhang Yu yang masih muda saat dia melihat wajahnya persis seperti usianya yang seharusnya. Direktur Su, tidak, Xiao Qing berteriak ketika Su Bin hendak memukul Zhang Yu. Tetapi bagaimana mungkin teriakannya mencegah Su Bin untuk mengambil tindakan? Bagi Su Bin, yang sudah marah, apa yang harus dikatakan, Anda harus menunggu sampai Anda selesai saling mengajar. Ketika Zhang Yu melihat orang lain melambaikan tangannya, dia menyeringai dan tidak bergerak. Kesempatan itu datang ketika dia meraih tangannya, diikuti oleh tangan lainnya, dan pergelangan tangan Su Bin yang dipatahkan dengan tangan lainnya sejenak, berputar dengan cerdik. Su Bin merasa bahwa pergelangan tangannya dicengkeram oleh pihak lain, dan kemudian bergerak turun, dan kekuatan besar itu segera kehilangan fokusnya. Begitu kekuatan pihak lain berjalan, semuanya tercengang dalam sekejap, dan pukulan punggung tangan orang lain itu segera ditekan ke tanah di tengah seruan semua orang. Kau lepaskan aku. Su Bin merasa seluruh lengannya mulai kram, dan pihak lain itu tampaknya menahan punggungnya, membuatnya sekarat kesakitan. Zhang Yu menekan Su Bin ke tanah dengan satu lutut, dan tertawa, beraninya kau berani melakukan apapun padaku. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Selama pembicaraan, dengan tangan yang keras, dia menyesuaikan sudut lengan lawan dan mencapai batasnya. Tentu saja, keterampilan menangkap Zhang Yu yang luar biasa masih sangat akurat. Tidak hanya dapat membuat orang lain menderita semaksimal mungkin, tetapi juga tidak dapat melukai tubuh orang lain, dapat dianggap sebagai pelajaran yang mendalam baginya. Sakit, sakit, tanganku hampir patah. Su Bin merasa bahwa kekuatan tangan lawannya bertambah 1 poin, dan seluruh lengannya terpelintir kesakitan, seolah-olah akan patah. Punggung bawahnya kram oleh sisi lain, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Rasanya seperti dalam acara pertarungan komprehensif di TV. Setelah ditangkap oleh gua mati, orang-orang tidak dapat bergerak seperti ikan mati. Orang-orang di aula tercengang, benar-benar palsu. Anak ini sangat menakjubkan.
Dalam sekejap, Su Bin, yang tinggi dan besar, tidak dapat digerakkan dengan menekannya ke tanah. Itu seperti membunuh babi. Hanya bercanda, apakah anak ini pasukan khusus? Guru Xiao Zhang, jangan lakukan itu. Xiao Qing tergesa-gesa ketika dia melihat ini. Pada saat ini, Su Bin ditekan dan diteriaki ke tanah oleh Zhang Yu seolah-olah membunuh seekor babi. Untuk mengatakan bahwa suaranya tidak terlalu kecil, seluruh perusahaan terguncang. Setiap orang yang mendengarnya berlari dengan suara untuk melihat apa yang terjadi. Kerumunan di sekitar perusahaan melihat sekeliling dan melihat bahwa Su Bin diikat dengan lengan seseorang dan ditekan ke tanah dengan satu lutut, hanya berteriak. Pemandangan itu tampak sangat memalukan. Orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang terjadi. Dan area kantor didominasi oleh staf wanita. Dalam skenario ini yang membutuhkan beberapa pria untuk menyelesaikannya, para wanita tidak punya pilihan selain bergegas memanggil para eksekutif perusahaan. Beberapa orang lain di aula juga memiliki mata besar dan mata kecil. Dalam kasus ini, mereka belum pernah menghadapi situasi ini. Kecuali Zhong Jialan dan Deng Wen, yang lainnya merasa sangat lucu tentang pemandangan ini. Su Bin, tentu saja mereka semua akrab. Dia adalah atasan langsung tertinggi di tahap pelatihan mereka. Karakter orang ini seharusnya tidak terlalu menyenangkan. Biasanya, ketika semuanya baik-baik saja, mereka suka menempatkan pemimpin di depan mereka, dan mereka juga suka menunjuk jari dan menjelaskan kebenaran. Beberapa orang, tidak ada yang menyukainya. Sekarang Anda dapat melihat bahwa Su Bin ditekan ke tanah oleh pendatang baru bernama Zhang Yu ini, tetapi beberapa dari mereka dalam suasana hati yang sangat baik. Biarkan Anda menjadi luar biasa, dan jangan menimbang diri Anda beberapa pon atau dua sebelum Anda mulai. Ini bagus. Tendang di atas batu besar. Itu pantas untuk keberuntungan Anda. Melihat ini, Deng Wen segera bangkit dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan Direktur Su. Kalau tidak, aku akan memanggil seseorang. Zhang Yu melirik Deng Wen sambil menyeringai, kamu bodoh. Lihat berapa banyak orang di sekitarmu. Siapa lagi yang akan kamu panggil? Kamu. Deng Wen baru ingat saat ini, dan melihat ke sekeliling, seolah-olah kerumunan itu sedang sibuk. Tetapi pada dasarnya mereka semua berdiri dan menonton, dan tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantu. Karena ini adalah area kantor, terutama wanita, bahkan jika Anda ingin mengelolanya, Anda tidak berdaya seperti Anda sendiri. Deng Wen tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke beberapa pendatang baru pria di sebelahnya, dan berkata, jangan berdiri dan menonton. Cepat dan tarik mereka. Beberapa pendatang baru saling memandang, sedikit tidak senang di hatiku. Sungguh lelucon. Anak ini sangat galak. Bagaimana cara menariknya? Selain itu, Direktur Su bukanlah lawannya. Tidak menyenangkan untuk naik dan menemukan diri sendiri. Tentu saja, ini tidak bisa. Dikatakan sekarang, seorang pria menarik pria lain di sampingnya, dan mereka berdua bertukar mata pada saat yang sama bersama-sama. Salah satu pria itu tertawa, saudara ini, bisakah Anda melepaskan Direktur Su terlebih dahulu? Kami punya sesuatu untuk dikatakan. Anak laki-laki lain, disertai tawa kering, berkata, ya, jangan membuat masalah. Bagaimana kamu mengatakan bahwa setiap orang juga merupakan perusahaan? Masalahnya tidak terlihat bagus. Zhang Yu menatap mereka berdua dan berkata, hal-hal tidak ada hubungannya dengan kalian. Berdirilah di pihak kalian. Ketika mereka melihat Zhang Yu tidak menunjukkan wajah pada diri mereka sendiri, mereka mundur dan mundur. Itu bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi karena mereka tidak memberikan wajah pada diri mereka sendiri, mereka hanya menatap. Tentu saja, keduanya juga memberikan ekspresi tak berdaya kepada Deng Wen, yang merupakan penjelasan. Deng Wen sangat marah ketika dia melihat ini. Karena kedua orang itu hanya pergi bersama dan tersenyum, lalu kembali. Apakah ini juga disebut membantu? Saat dia mencoba untuk membangunkan dua orang lagi, sebuah suara datang. Titik. Apa yang kalian lakukan? Titik. Semua orang di sekitar mencari suara, dan melihat Bai Ying dengan beberapa eksekutif perusahaan berdiri di samping. Untuk mengatakan bahwa wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Deng Wen melihat ini, seolah-olah dia melihat seorang penyelamat. Terburu-buru, Presiden Bai, Anda di sini tepat sekali. Direktur Su memukul anak ini. Apakah Anda perlu menelepon polisi? Pikirkan tentang alarm itu. Namun, ada peraturan di dalam perusahaan. Ketika sesuatu boleh dilaporkan ke polisi,
persetujuan pimpinan harus diperoleh terlebih dahulu. Bagaimanapun, perusahaan hiburan berada di lingkungan khusus, dan mereka selalu menjunjung tinggi prinsip bersikap buruk. Jika Anda tidak dapat memberitahukannya kepada semua orang, cobalah untuk tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, alarm itu merupakan masalah besar bagi perusahaan dan tidak dapat diputuskan tanpa izin. Jenderal Bai akan memanggil polisi. Orang ini memukul saya. Namun, Subin, yang terjepit ke tanah, berteriak seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Tentu saja, suaranya tidak begitu bagus. Bai Ying menatap keduanya dengan ekspresi marah, karena dia menemukan bahwa Zhang Bin adalah orang yang menekan Subin ke tanah. Ini membuatnya tampak tidak senang dan mengerutkan kening. Zhang Yu, apa yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Apa yang kamu lakukan? Ya, Guru Zhang, lepaskan Direktur Su. Ayo katakan sesuatu. Cai Sangming juga menangis dan tertawa. Zhang Yu melihat bahwa Bai Ying dan Cai Sangming ada di sini, dan dia menempelkan bibirnya ke sudut, berdiri, dan pada saat yang sama melepaskan Subin. Beberapa orang di dekat Bai Ying bergegas pergi dan membantu mendukung Subin. Subin mati rasa dengan tangan dan kakinya saat ini, dan tidak dapat menahan tubuhnya. Dengan bantuan beberapa orang, mereka hanya berteriak untuk berdiri. Bai Ying melirik mereka dengan buruk, dan berkata, apa-apaan ini? Dengan giginya yang menyeringai, Subin menatap Zhang Yu dengan marah dan berkata, Presiden Bai. Dia memukulku dengan tangan. Panggil polisi dan tangkap dia. Ya, Jenderal Bai. Deng Wen juga membantu. Anak ini gila. Ini benar-benar heboh. Aku akan menelepon polisi. Omong kosong. Bai Ying, yang mendengar kata alarm, berkata dengan ekspresi jelek, laporkan apa polisi. Setiap orang adalah perusahaan, apa yang tidak bisa dikatakan dengan baik, apa yang dilakukan polisi. Saya khawatir itu tidak cukup berbicara tentang ini, mengerutkan kening pada Zhang Yu, dia berkata, Zhang Yu. Mengapa kamu memukul seseorang? Zhang Yu berkata, Kakak Bai. Jangan dengarkan mereka berdua berbicara. Omong kosong. Dialah yang mencoba memukulku terlebih dahulu, dan kemudian aku melawan untuk membela diri. Subin berkata dengan marah, siapa yang memukulmu terlebih dahulu? Akulah yang memukulmu, begitu banyak orang di sini telah melihatnya. Deng Wen berkata, ya, aku juga melihatnya, jelas itu Direktur Su yang kamu pukul. Kamu tidak ingin menjebak orang baik. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kalian berdua adalah dewa, apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang yang menonton di sini. Dan ada begitu banyak monitor. Bukankah kamu harus melihat monitor untuk melihat siapa tangan pertama kita? Petik 2. Subin yang sedang marah dibangunkan oleh orang lain. Ada begitu banyak kamera di sekitar sini. Begini caranya. Tentu saja, Bai Ying melihat perubahan ekspresi Subin dan pada dasarnya membenarkan pernyataan Zhang Yu. Sebaliknya, dia menatap Zhong Jialan dan berkata, Jialan, apakah kamu melihatnya? Zhong Jialan mengangguk. Bai Ying berkata, siapa yang akan menggerakkan tangannya terlebih dahulu? Zhong Jialan menatap mereka satu persatu dan berkata, itu adalah gerakan pertama Direktur Su. Tapi dia tidak memukulnya. Sebaliknya, dia ditekan ke tanah. Bai Ying mendengar tentang Subin dan berkata, Direktur Su, mengapa kamu memukul Zhang Yu? Aku tidak memukulnya. Subin dengan cepat memohon, aku hanya ingin dia keluar, lalu, tarik saja dia. Lalu mengapa kamu membiarkannya keluar? Bai Ying bertanya lagi. Subin berkata, anak ini tidak mendengarkan pengaturanku. Aku pikir tingkat pelatihannya tidak cukup saat ini dan dia perlu berpartisipasi dalam acara perencanaan tunggal lain kali. Jadi aku berencana untuk membiarkannya kembali ke departemen pelatihan dan menunggu perusahaan mengatur langkah selanjutnya. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi mereka juga mengatakan hal-hal buruk kepadaku. Jadi ketika aku marah, aku menariknya. Subin merasa bahwa apa yang dikatakannya baik-baik saja, itu adalah kebohongan yang bagus, bahkan jika dia melihat monitor, dia juga tidak takut. Subin berpikir dengan sangat baik, tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Bai Ying mendengar ini, tetapi wajahnya menjadi semakin buruk, berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencegah Zhang Yu berpartisipasi dalam acara ini? Jika dia tidak berpartisipasi dalam acara perencanaan tunggal ini, atau jika dia tidak datang untuk berpartisipasi, maka acara ini tidak akan dibatalkan secara keseluruhan. Apa? Semua orang di aula tercengang ketika mereka mendengar ini.
Mendengarkan apa yang dimaksud Bai Ying, itu adalah anak yang berani mencintainya. Mungkin acara ini hanya untuknya. Rasanya sedikit aneh memikirkan ini. Untuk mengatakan bahwa Zhong Jialan ada di sini hari ini, bahkan jika anak laki-laki itu tidak peduli seberapa besar spektrumnya, dia masih bisa lebih besar dari Zhong Jialan. Bahkan keraguan Zhong Jialan sendiri mengatakan bahwa pemuda bernama Zhang Yu ini lebih penting daripada kata-kata, tampaknya tidak mungkin. Tetapi jika tidak demikian, apa maksud Bai Ying? Su Bin secara alami adalah orang yang paling mengejutkan di sini. Dia tampaknya tidak mengerti apa arti kata-kata Bai Ying. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang tergagap berkata, General Manager Bai. Apa maksudmu? Apa hubungan antara perencanaan tunggal ini dan dia? Dengan ekspresi terdiam, Bai Ying berkata, ini memiliki hubungan yang hebat dengannya. Zhang Yu adalah kreator tingkat platinum yang ditandatangani oleh perusahaan kami. Kali ini perusahaan merencanakan single ini, itu untuknya yang menciptakan. Anda harus menciptakan keluar. Siapa yang menulis lagu itu? Apakah Anda? Petik 2. Kerumunan di aula kemudian mengetahui situasi dasarnya. Berani menyatukan mereka semua untuk mengatur track hari ini, dan penciptanya adalah anak ini. Setelah semua orang mendapatkan jawabannya, mereka pasti melihat Zhang Yu dari atas ke bawah. Tetapi hati saya dipenuhi dengan keraguan. Dia masih sangat muda, bisakah dia menulis musik? Banyak veteran perusahaan yang aktif di kalangan sastra dan seni. Mereka yang merupakan kreator yang sedikit lebih terkenal masih sangat muda. Setidaknya Anda menginginkan seorang pengkhianat. Zhong Jialan juga mengerutkan kening. Tidak mungkin untuk mengatakan tanpa keraguan di hati saya. Bagaimanapun, Zhang Yu terlalu muda, bisakah dia menulis lagu? Tentu saja, Su Bin adalah orang yang paling tidak percaya. Dia menunjuk Zhang Yu dengan heran, dan berkata, Presiden Bai. Bisakah dia menulis lagu? Jangan bercanda, jangan biarkan dia berbohong. Ketika Bai Ying mendengar ini, wajahnya berubah sangat jelek. Kata-kata Su Bin berarti dia bukan orang bodoh. Aku bahkan tidak bisa berbohong. Ketika Chai Sangming melihat wajah Bai Ying jelek, dia buru-buru menyela, Direktur Su. Anda tidak tahu banyak tentang Zhang Yu. Dia adalah anggota Asosiasi Musisi Nasional kami dan sekarang menjadi penulis lagu terkenal di Tiongkok. Kita dapat mengatakan saat ini di industri musik domestik, itu sedikit terkenal. Anda biasanya mengikuti pelatihan dan produk, jadi wajar saja jika tidak pernah mendengar namanya. Petik 2. Su Bin mendengar kata-kata Chai Sangming, wajahnya jelek dan sekarat. Siapa Chai Sangming? Dia adalah kepala departemen mixing. Posisinya di perusahaan adalah tipe orang yang istimewa. Jika dia harus mengatakan itu, dia berada di atasnya. Dan dengan karakter Chai Sangming, sama sekali tidak mungkin untuk membuat lelucon seperti itu dengan dirinya sendiri. Karena Chai Sangming dapat berkata demikian, tampaknya anak laki-laki ini benar-benar penulis platinum perusahaan. Jadi, posisi anak laki-laki ini di perusahaan pada dasarnya setingkat dengan Chai Sangming. Bukankah itu berarti statusnya seharusnya lebih tinggi dari dirinya sendiri? Wajah Su Bin jelek dan mengerikan, bahkan Deng Wen sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka anak ini memiliki status yang begitu tinggi di perusahaan. Meskipun begitu, dia telah menyinggungnya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Bai Ying juga tidak terlihat bagus, tetapi dia melihat Su Bin tidak lagi berbicara dan menundukkan kepalanya. Mengetahui rasa malunya sekarang, dia pasti menghela nafas dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Ini tampaknya salah paham, semua orang adalah perusahaan. Saya pikir tidak apa-apa. Zhang Yu mendengar senyum kering dan berkata, karena ini salah paham. Saudari Bai, Anda berbicara lagi, tetapi itu tidak masalah bagi saya. Selama dia meminta maaf kepada saya, lupakan saja. Zhang Yu berkata tidak apa-apa, tetapi apa yang dia lontarkan tidak ada artinya. Orang-orang di sekitar tidak bodoh. Maksud dari mendengarkan ini bukanlah untuk memperjelas bahwa Su Bin terlebih dahulu menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Sebagai seorang veteran di perusahaan, bagaimana mungkin Su Bin berjanji untuk turun? Ketika Su Bin mendengar kata-kata itu, dia menoleh ke Zhang Yu dan melotot, berkata, mengapa aku harus meminta maaf padamu? Jika kamu meminta maaf, seharusnya kamu yang meminta maaf, oke? Bahkan jika kita sedikit disalahpahami, kamu akhirnya menekanku semua orang telah melihatnya di lapangan. Jadi jika kamu meminta maaf,
kamu hanya bisa meminta maaf padaku. Petik 2. Aku meminta maaf padamu. Apa impianmu? Zhang Yu tertawa dingin, aku mengobrol dengan baik. Kamu datang kepadaku dan memintaku untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku ingin melakukannya. Jangan pernah berpikir tentang seberapa berat badanmu. Kamu bodoh di lapangan, seperti membunuh babi, tapi suaranya sangat keras. Petik 2. Hahaha. Orang-orang di sekitarku tidak dapat menahan diri untuk mendengar ini. Mereka semua tertawa. Kau, Subin sangat marah hingga hampir memuntahkan 2 darah. Oke, berhenti berdebat. Bai Ying menyela mereka berdua sekaligus. Kemudian dia menoleh ke Zhang Yu lagi dan berkata, Zhang Yu, bisakah kau memberiku sedikit muka kali ini? Lupakan saja. Zhang Yu merasa sedikit tidak senang mengatakannya di dalam hatinya. Dia melirik Bai Ying, dan berkata, General Manager Bai, bukannya aku tidak menghormatimu. Namun, pepatah lama mengatakan bahwa tahu tidak sama satu sama lain. Kalian bisa memiliki kesempatan untuk saling membantu. Itu karena semua orang bisa akur. Jika tidak, itu tidak manis. Bai Ying mendengar bahwa Zhang Yu telah menaikkan jabatannya dari Sister Bai menjadi Presiden Bai. Tentu saja, Zhang Yu sangat kesal saat ini. Sekarang karena yang satu tidak baik, pihak lain kemungkinan akan segera berbalik dan pergi. Bai Ying terdiam beberapa saat, menghela napas dan menatap Cai Sangming di sebelahnya. Cai Sangming juga mengerutkan kening, dan mengangguk sambil melirik Bai Ying. Meskipun Cai Sangming tidak berbicara, Bai Ying tahu apa yang dimaksud pihak lain. Keduanya tidak membahas masalah Zhang Yu secara pribadi. Keduanya menganggap Zhang Yu sebagai kreator yang sangat berbakat. Jika dia bisa memasukkannya ke perusahaan, itu sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa depan.